Model kayak yang pada nitip celurit, ada kelewang, nitip di tempat saya tuh anak-anak tuh. Itu ditaruh di mana? Di gerobak, kadang-kadang di atas aula. Di atas aula. Itu di atas kantin kan ada dak tuh. Nah iya di situ. Oh ditaruhnya di di taman-taman. Pulang baru diambil. Ada yang pura-pura bawa payung. Itu isinya kelewang. Kelewang sama samurai. Iya. Sahabat penerbangan, saya mau cobain lagi bakso Didi dan mie ayamnya. Ternyata rasanya nggak berubah dari puluhan tahun yang lalu, 35 tahun lalu dulu saya lulus. Itu rasanya begini, nggak beda, nggak ada bedanya dari tekstur baksonya, dari mie-nya, ya sama ayamnya, nggak ada yang berubah. Makanya ya cuma beda harganya doang, porsinya ya beda lah eranya. Cobain ya, jangan lupa datang kemari UMKM-nya di mie ayam bakso. Yuk, jangan kalah seru. Masih bersama tayangan terbang bersama UMKM di Kapal True Story dengan saya Suminosan, dengan juru kamera Rokan dalam tayangan baru program UMKM. Kali ini masih ngobrol bareng sama Didi, mie ayam bakso di SMT Penerbangan. Nah, sebelum kita kupas lagi tadi tentang reuni tadi, saya mau tanya dulu nih. Mungkin teman-teman di alumni banyak yang belum tahu nih latar belakang Didi. Namanya Didi, ini tengah-tengah nih, antara barat ke timur, antara tengah ke timur. Asalnya dari mana sih? Saya dari Pangandaran. Oh, Pangandaran. Iya. Malah dari barat deh. Iya. Nama lengkapnya? Didi Sumaria. Didi Sumaria. Nah, teman alumni banyak tuh yang belum tahu. Manggilnya zaman gue tuh Didi aja. Zaman kita manggilnya Didi, tahun 90 masih Didi. Begitu 90 ke atas, Mas Didi. Mas Didi. Ada yang nyebut juga Kang Didi. Nah, begitu alumni yang milenial nyebutnya Pak Didi. Pak Didi, karena udah. Makanya sekarang juga planning ininya pingnya Pak Didi, gitu kan. Iya. Nah, ternyata nama lengkapnya Didi Sumaria. Ada Facebooknya ya? Ada. Nah, Facebooknya Didi Sumaria. Betul. Nah, Didi Sumaria. Add tuh Facebooknya. Cek-cek dah. Harga hari ini mau pesan, mau mie ayam, mau segala macam. Ada, atau mau pesan yang mau mau nikah gitu ya, event pernikahan, wedding, bisa pesan baksonya, bisa pemesanan Didi gitu kan. Betul. Nah, pemesanan langsung request, langsung bayar semuanya, jangan 50% lagi DP-nya gitu alumni ya kan. Iya betul. Nah, ini tinggalnya di Depok, alamatnya nanti kita share. Didi Sumaria, Facebooknya tuh, baca ya. Oke, setelah nama tadi Didi Sumaria, Kang Didi lahir tahun berapa ya? 57. 57. Iya. Berarti 4 tahun setelah SMT Penerbangan lahir. Betul. SMT Penerbangan berdiri 1953. Saya lahir 1957. Beda 4 tahun ya kan? 4 tahun. Nah, tapi kalau lihat dari posturnya, dari badannya, dari wajahnya nggak ada yang berubah tuh. Ya. Dari tahun ke tahun nih Mas Didi. Iya. Ada tipsnya nggak? Kira-kira apa sih yang dibikin? Oh, tipsnya gampang. Nah. Bangun pagi, mandi sebelum subuh. Mandi sebelum subuh. Iya. Oke, terus? Ya begitu aja tiap hari, mandi sebelum. Ya berdoa sama Allah. Ya, tetap sholat subuh ya kan? Tetap sholat subuh. Jadi tipsnya gampang ternyata. Gampang, mandi sebelum subuh, terus sholat subuh, baru jualan. Iya. Artinya dagang, artinya belanjanya itu kapan tuh? Belanjanya sambil berangkat kan dari sini, berangkat ke pasar minggu mampir belanja. Langsung ke sekolahan. Saya nggak pulang lagi. Karena masak di kantin sana kan. Iya. Jadi artinya dengan postur yang hari ini nggak berubah. Mungkin yang alumni 73, 74 sampai dari kolonial maupun milenial
lihat posturnya, saya berubah nih wajahnya. Kalau Mas Didi nggak berubah. Oh, iya. Si Masih Cepi dulu angkatan 73 ya. 73. Udah berubah banget ya. Berubah. Iya, udah botak. Udah botak ya. Tapi ini masih stylenya masih sama nih. Dia nggak kenal saya kenal dia Oh, pada gitu. waktu reuni tuh. Nah, itu yang Pak Cepi. Kalau saya nyebut Om ya. Iya. Saya nyebut Om karena beliau alumni 73, dia pilot, lantas pernah di maskapai penerbangan, lantas pernah jadi wakil ketua FASI sampai sekarang. Nah, itu nanti akan ada ceritanya. Iya. Ya kan? Mungkin Didi paham semua tuh ya, berarti Paham, artinya ya. Untuk yang milenial maupun yang kolonial. Betul. Luar biasa. Ya, dengan nama Didi Sumarya di Facebooknya, coba di-add teman-teman alumni penerbangan. Lantas umur berarti 64 ya? Iya sekarang, 65 Artinya, besok Februari. 65 Februari, oh Iya. Februari. Makanya baksonya pink ya, karena ininya Februari. Luar biasa. Oke. Istri meninggal kemarin ya? 2 tahun yang Nggak lalu. berusaha nyari lagi nih? Ya sementara belum. Sementara berarti Karena nanti akan sementara nyari ya? Rencana. Ya namanya rezeki Ya untuk teman hidup lah Teman gitu. hidup. Jadi Untuk sisa-sisa umur. bisa ya, jadi dengan kesendiriannya Mas Didi saat ini dibantu sama anaknya yang bontot, namanya Ita ya? Oktaviani. Ita Oktaviani. Nah, itu dibantu saat ini sama ini. Sekarang udah anak 3, cucu 4 cucu 4. Cucu 4 dari yang 3 anak. 3 anak. Anak pertama cucunya 2 2. Sekarang yang di Pangandaran. di Pangandaran. Tinggal di sana di Iya, Pangandaran. dapat Anak orang istri sana, semua. kan? Oh, dapat orang sana. Iya. Bekerja di Pangandaran. Iya itu. Oke. Terus yang kedua, 1 anak kedua punya anak 1, cucu cucu 1. 1. Tinggal di Gandaria. Di Gandaria. Ikut mertua. Oh, ikut mertua. Jadi kerja di daerah Jakarta juga. Iya, Jakarta kerja di JNT. GNT. Oke. Lantas yang nomor 3 sekarang sama Pak Didi. Nah, jadi dari sini anak 1 juga. 1 juga. 1 dengan suami juga kerja. Oh, berarti tinggal berdua nih ya. Alhamdulillah. Jadi keluarga Pak Didi dalam hal ini ya saya sih masih kurang ajar nih nyebutnya Didi. Karena zaman itu memang zaman petakilan, nyebutnya Didi. Nama orangnya ya. Tapi beliau nggak merasa dilecehkan dengan dipanggil nama Didi gitu ya. Iya, Nggak merasa biasa dilecehkan, aja dia biasa gaul. aja. Malah itu disebutnya gaul sama dia. Padahal itu kalau zaman orang tua disebutnya kurang ajar tuh. Manggil nama doang Didi. Di sekolahan mah dadi aja. Zaman kita manggilnya di gitu kan. Iya. Pernah nyomot bakso gue minta 1. Sialan paling gitu doang kan. Iya. Nah, itu zaman itu. Nah, ada alumni milenial memang nyebutnya Pak Didi, ada itu ya sebagai rasa orang timur, sopan santun. Iya, betul. Ya kan? Oke, ya dari itu kita bercerita lagi tentang kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah di UMKM-nya Mas Didi ini pernah juga terlibat di dalam reuni akbar alumni penerbangan, tapi ada tanda petik nih, khusus katanya. Khusus di 2000 berapa itu? 2011. 2011. Nah, khusus 2011 itu menurut sejarahnya 2011 itu alumni khusus di pagi atau disebutnya 616. Iya betul, ya kan? pagi. Boleh diceritain tuh. Keterlibatannya Didi lah dalam hal kepanitiaan. Oh iya, dulu saya diajak sama Mbak Yuyun. Mbak Yuyun. Ya Yuyun okay. Ya panitianya itu dia. Sama siapa lagi yang laki saya lupa namanya. Di angkatan Tommy Soeharto ya, Mas Tommy Soeharto itu. Jadi ngadainnya di Wisma Bayangkari, Mabes Polri itu. Oh, Mabes Polri. Nah, di gedung situ. Nah, ternyata saya diundang kan. Ternyata tuh Mas Tommy bagi-bagi duit. Oh, bagi-bagi rezeki, sedekah ya. Rezeki. Itu buat siapa aja tuh? Untuk kepala sekolah 15 juta. Wih, termasuk Pak Taroni ya, walaupun udah pensiun. Artinya kepala sekolah, ex kepala sekolah ya? Iya, yang udah pada pensiun pun dapat walaupun karyawan. Oke. Terus wakil kayak Pak Mul dulu, 11 juta. Wih, itu benar-benar nominal tuh duit? Iya, langsung cek. Oh. Langsung. Untuk guru ya, guru 10 juta. Guru yang aktif atau yang masih sudah pensiun? Yang sudah pensiun pun dapat. Oh, jadi pensiun maupun yang aktif dapat ya? Iya. Wih,
Ini cucunya ya? Iya. Alhamdulillah. Ini cucu nomor 4. 4. Ya, nanti kita ngobrol sama dia. Oke, lanjut. Nah, terus untuk ini, untuk apa? TU 8 juta. Wih, 8 juta. Termasuk ininya ya, apa namanya? Iya, pokoknya orang-orang TU lah. Orang TU, karyawan ya. Termasuk saya ditanya sama panitia, Pak Didi masih dagang? Oh, masih. Coba fotokopi KTP lah. Iya, semua dia. Ternyata sama Mas Tommy saya masih diingat gitu loh. Saya alhamdulillah dapat cek 3 juta pada 3 waktu juta. itu 2011 ya. Oke. Iya, alhamdulillah Pak Man juga dapat 3 juta, saya 3 juta. Saya ditukarkan di BRI, Bank BRI Cijantung. Saya ditanya sama orang banknya, ada angin apa Pak Didi? Dapat uang dari Mas Tommy. Waduh, saya ceritanya gini aja, teman sekolah gitu aja. Oh. Karena seusia kan. Iya. Iya. Jadi di era itu 2011 itu. 2011. Itu 2011 ke 12? 2011. 2011 Temu ada kangen. reuni akbar, nyebutnya temu kangen. Temu kangen. Menghadirkan Mas Tommy sebagai alumni tahun 82. Iya. Mendapatkan rezeki itu ya, rezeki kaget tuh ya. Kaget, alhamdulillah. Iya ya. Jadi rezeki itu diberikan sama Mas Tommy. Iya. Ya, nama lengkapnya siapa? Ingat nggak? Tommy Utomo Mandala Putra. Oh iya. Hutomo Mandala Putra ya. Betul. Itu alumni penerbangan tahun 82 ya? Iya, 82. Nah, itu Mas Didi kecipratan. Alhamdulillah. Itu rezekinya saya beliin motor itu pada tahun 2011 itu. Saya tambahin 5 juta. Itu kan 8 juta dulu. Jadi second cash ya. Alhamdulillah. Masih ada kenang-kenangannya sampai Berarti sekarang. artinya rezekinya alumni pun berkah. Makanya itu tadi. Alhamdulillah. Rezekinya nggak tertukar dan sudah ditakar. Nah, ini Mas Tommy nih sebagai alumni penerbangan sudah menakar nih. Buat kepala sekolah, buat guru, buat karyawan, staf TU, maupun Didi yang artinya juga ikut melayani. Alhamdulillah. Tommy kan gitu. Baik. Jadi itu adalah kegiatan tentang reuni akbar. Kita balik lagi tentang UMKM yang Mas Didi ini. Nah, UMKM yang dibina sama Mas Didi ini kan berarti masih bergelut di bidang mie ayam, bakso, somai. Nah, bisa nggak dengan masa pandemi nih, kita bicara udah eranya 2000 ke atas nih, 2020 ya, semenjak pandemi itu 2019. Nah, ketika dari pintu barat, pintu timur ya, pintu timur itu dipindah di tahun berapa? Ke 2018 ya. 2018. Oke, ceritakan sekilas kegiatan perpindahan itu ke sebelah ya. Oh iya, sebelah. Tahan dulu. Iya. Hai, saya Nisa. Jangan lupa buat kakak-kakak, abang-abang untuk like, comment, and subscribe di Ulang bang. Hai, saya Nisa. Buat teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Kapal True Story. Jangan lupa. Terbang bersama UMKM di Kapal True Story. Masih berlanjut dengan saya sebut Didi. Ya, masih dengan suasana yang sama, di tempat yang sama, di rumah Bang Didi. Masih di Depok nih. Iya. Ya. Tadi kita bicara tentang di alumni milenial ya, sudah 2011 ya, 2012. Nah, kita flashback lagi nih, Didi. Dengan kegiatan yang tadi bagi-bagi uang itu. Oh, bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi rezeki. Itu kesannya gimana, Didi, untuk yang kayak begitu tuh? Wah, itu ya bersyukur alhamdulillah ya, alumni masih pada ingat sama saya gitu. Ya termasuk Mbak Yuyun dengan teman-temannya pada waktu itu. Untuk Mas Tommy ya alhamdulillah masih ingat sama yang guru-guru udah pensiun juga, karyawan saya udah pensiun gitu. Alhamdulillah. Iya. Jadi nanti harapannya pun sama ya dengan situasi seperti ini, ya paling tidak mudah-mudahan lah, paling tidak bisa
kita berbagi cerita, berbagi rasa, termasuk dengan situasi ini. Berbagi rezeki. Berbagi rezeki. Di dalam pandemi ini mudah-mudahan ya ada yang bantu-bantu gitu. Ya, baik ya. Jadi gini, selanjutnya alur tadi dari gerbang sebelah timur ya. Iya, betul. Itu kan di era 2018, 17, 18 ya. Itu bergeser ke arah timur lagi. Barat. Ke arah barat ya. Barat. Ke arah barat, nggak jauh dari ruang sekolah ya, ruang kepala betul. sekolah. Nah, itu bisa diceritakan nggak? Pergeseran itu karena apa ya? Kebijakan apa? Nah, pada waktu itu saya sudah di gerbang timur. Begitu ganti kepala sekolah ya, Pak Sep. Nah, saya difasilitasi untuk pindah kantin. Pindah kantin. Nah, ya itu pada di waktu blok semua kantin ya? Iya, di bekas bengkel umum. Bengkel kelas 1 ya? Iya, umum yang untuk ngikir. Iya. Nah, waktu itu waktu di belakang itu di samping timur, pintu gerbang timur dipegang sama orang koperasi. Itu masih dikelola koperasi. Hanya satu hari 15.000. Ya kan? Nah, begitu ganti kepala sekolah, saya difasilitasin ke arah barat, dikasih tempat. Itu naik gratis. Naik drastis, bukan gratis ya? Iya, gratis. Drastis atau drastis nih? Drastis ya. Oh, naik drastis, luar Iya, biasa dong. iya. Itu jatuhnya apa? Bulanan atau harian? Tahunan. Oh, tahunan. Iya. Oke, terus? Kan saya udah terangkan, Pak, kalau di STM itu sekarang kendalanya yang pertama sekolah hanya 10 bulan, Pak. Bulan puasa sama kenaikan kelas libur total. Iya. Ya kan? Terus yang kedua, siswa itu udah dianjurkan bawa bekal. Nah, ya kan? Yang ketiga, sekolah hanya 5 hari, belum kena tanggal merah. Artinya Sabtu Minggu tuh udah libur tuh. Iya, nah, dia kan pada waktu itu Sabtu Minggu libur Iya, kan. iya, Oh, iya. dulu kan enggak. Nah, udah saya terangkan begitu, tapi tetap dari pihak sekolah menawarkan 7 juta 1 tahun. 1 tahun. Boleh ditawar, tapi saya menawar dengan kawan-kawan tetap segitu. Kalau mau ya silakan, kalau enggak Anda silakan balik badan. Jadi artinya mau tidak mau. Nah, harus 7 juta. 7 juta itu pun voucher kita sendiri. Voucher maksudnya gimana? Ini listrik. Oh, listrik. Iya. Jadi listrik sudah dibuat masing-masing. Iya, itu Nah, itu satu token. counter satu Token. token. Iya. Oke. Itu bayar sendiri. Dari sekolah hanya dapat lampu dengan air. Iya kan? Oke, dengan angka 7 juta tadi per tahun, Iya. kalau dialokasikan per bulan jatuh dari berapa tuh ya? Dibagi 12 dah, Bagi 12. 1,5 ya. Berarti 1.700.000. Berarti sekitar 56 ya, 600-an ya. Iya. 600 satu bulan ya kan? 600 kan kali 10. Kan kali 10. Ya 700 ya, lah. Artinya kan 7.400 kan. Berarti taruhlah anggapannya angka itu. Cuma listrik, iya. Jadi di angka itu pun juga masih berat ya. Iya. Jadi Saya mengajukan harapannya bisa diturunin lagi nih. Nah, mudah-mudahan ini dikelola koperasi nanti turun kembali gitu. Oh, baik. Mudah-mudahan dikelola koperasi setelah ganti kepala sekolah. Oke. Baiklah. Jadi itu adalah keluhan dari Didi sebagai pemilik UMKM. Siasatnya gimana? Nanti kita akan dapat jawabannya dari Mas Didi setelah pesan-pesan berikut. Masih terbang bersama di UMKM dengan KTS, Kapal True Story. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Kapal. Kebanyakan. Jangan gini-gini loh, kayak tadi gua. Jangan lupa subscribe channel Kapal True Story. Jangan lupa juga ya untuk di like, comment, and share. Iya, like, comment, share. Nah ya. Masih? Halo kakak-kakak, abang-abang, dan teman-teman semua. Jangan lupa ya subscribe channel Kapal True Story. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share. Salam satu udara. Masih di tayangan terbang bersama UMKM di Kapal True Story. Jadi tadi ada keluh kesah dari Didi sebagai pemilik UMKM di sekolah. Harapannya dengan harga yang diberikan oleh
pihak sekolah dalam hal ini ya menurut beliau keberatan. Tetapi dengan angka itu mungkin bisa disiasati. Kira-kira Mas Didi sebagai pelaku usaha di sekolah apa siasatnya dengan angka tersebut? Maksudnya? Ya, artinya mensiasati ini kan artinya sekarang nih modal sudah tergerus nih. Nah, udah habis. Dengan suasana pandemi. Iya, udah tergerus, sudah habis. Paling tidak tabungan juga menipis, ATM juga jebol gitu kan. Nah, siasatnya begini. Saya kan ikut anggota koperasi penerbangan ya. Oke. Nah, otomatis kan bisa simpan pinjam. Nah, itu saya setiap kawan-kawan semua setiap mau bayar kantin itu minjem koperasi. Oh, minjem koperasi. Iya. Oke. Alhamdulillah dipermudah. Itu koperasi karyawan atau koperasi pedagang? Koperasi keluarga besar STM penerbangan. Oh, jadi artinya di situ ada TU, karyawan, semua ya, guru, lantas juga yang buka usaha di sekolah. Iya, termasuk saya diajak ikut. Alhamdulillah kan simpanan wajib saya udah ya di atas 10 juta lah. Alhamdulillah. Gitu. Ya, jadi artinya Didi sebagai pelaku usaha yang paling disebut paling apa ya, senior ya kan? Iya. Artinya dari zaman dari A sampai Z ini Didi paham gitu, paling tidak Mas Didi sebagai juru bicara ya? Iya, paling tidak ya. Di situ saya dianggap itu ya, sama kantin lah, koordinatornya saya dari pelaku usaha di sana. Iya. Oh, jadi ada semacam solusi dari koperasi. Iya. Nah, artinya begini untuk alumni yang sekarang bergerak di jasa UMKM, solusi koperasi ini mungkin sangat membantu. Iya. Jadi paling tidak koperasi dimanapun pasti ada. Jadi pinjaman koperasi mungkin lebih lunak daripada bangke gitu kan. Betul. Jadi itu solusi yang paling lebih dekat dan lebih mulia ketimbang kita ke bank keliling atau yang sekarang lagi hits itu pinjaman online. Nah, itu jangan dipakai tuh. Wah, bahaya itu. Sangat berbahaya. Jadi satu, intimidasinya dapat, penekanannya juga dapat, terus nggak bakal bisa hidup. Nggak bisa tidur 24 jam. Iya, gitu. mikir mulu. Mikir terus. Gimana cara mengembalikan itu? Nah, kalau di koperasi keluarga besar penerbangan kan, sekolah koperasi SMK Negeri Penerbangan, SMK 29 lah. Itu kita simpan pinjam, jadi minjam, tapi harus bayar, jangan enggak karena uang orang banyak. Uang orang banyak. Iya. Itu anggotanya berapa? Ada 90 orang, 90. Karyawan termasuk ya? Guru, karyawan, termasuk orang dagang itu ikut semua. Itu kalau non PNS minjem sampai bisa 20 juta. Kalau PNS sampai 50 juta. 50 juta. Itu uangnya ada tuh? Ada. Oh, kan, ada. Walaupun anggotanya sedikit tapi keuntungan koperasi itu kemarin ya agak menurun karena pandemi, karena seragamnya nggak laku kan. Seragam apa nih? Seragam sekolah. Oh, kan yang lola koperasi. Oh, dari koperasi seragam sekolah. Oke. Nggak laku karena hanya 30% paling yang beli lah, ya karena nggak tatap muka kan. Iya. Oke. Nggak tahu untuk tahun ke depan. Baik. Jadi artinya sudah ada solusi jalan keluar dari pinjaman koperasi itu tadi. Betul. Jadi paling tidak untuk situasi nanti, insya Allah kita berdoa bersama bahwa kegiatan usaha nanti Mas Didi di sekolah dengan program dari Diknas yang akan direncanakan tatap muka. Itu udah dengar belum? Udah. Oke, lanjut. Dari kawan-kawan sih kata dengar dari sekolahan udah rencana tatap muka mulai Senin besok kan. Oh, Senin. Iya. Oke. Tapi dari pihak sekolah masalah kantin belum ada izin. Ya kita tunggu sabar aja lah. Karena kita ya udah setahun setengah, hampir 2 tahun saya nganggur. Siap. Baiklah kalau gitu Mas Didi. Jadi kalau dalam hal ini mungkin paling tidak sudah ada solusi jalan keluar ya. Ada. Jadi dari situasi ini mungkin dari teman-teman di UMKM alumni khususnya ya solusi koperasi itu akan lebih baik dalam hal peminjaman untuk usaha, ditambah ya tetap cicilannya per bulan tetap dibayarkan dengan situasi itu. Baik, kita sudah panjang lebar dengan ngobrol-ngobrol sama Didi sebagai legend of to the legendnya penerbangan. Jadi masih ada yang ketinggalan, ini kilasan yang perlu diulas itu tadi pada saat pandemi ini. Nah, mungkin kasih pencerahan deh dari Mas Didi nih kepada teman-teman alumni
yang bergerak di UMKM, artinya treatment, artinya juga jalan keluar di masa pandemi ini. Dengan kemarin buka di sana, ya paling tidak ada pencerahan dari Mas Didi. Itu, silakan. Masalah pencerahan ya. Ya, pencerahan. Untuk yang ke depan. Ya, ke depannya bagaimana? Ya, mudah-mudahan COVID-19 ini Ya. segera berakhir. Ya. Terus Amin. di seluruh gitu ya UMKM ya, kita ya sabar dulu lah masalah sekarang. Nah, Ya. belum sekolah pun belum tatap muka, jadi kita belum ada ketentuan juga dari pihak sekolah, dari pihak pendidikan. Ya untuk ini ya, untuk sementara ya kita lah kecil-kecilan modal gitu, sabar lah gitu, sabar. Mau apa lagi sekarang, memang nggak kita doang, semuanya kena efeknya. Efeknya ya. Iya, nggak kita doang. Ya, jadi paling tidak pencerahan dari Didi sebagai pelaku UMKM di sekolah. Selain sabar, ya juga berdoa, Sabar dan ikhtiar, berdoa, ya jalan iya. keluar tetap pasti ada. Iya. Nah, tinggal kita yang sebagai pelakunya, pelaku usaha, ya tetap kita istikharah untuk kita berjalan terus, ya kan? Berjalan, ya Jalan. sesuai dengan ininya, tetap satu tadi, kuncinya ikhlas, ditambah juga ya lapang dada. Iya. Nah, baik Mas Didi, dalam hal ini kami dari divisi penyiaran UMKM ingin memberikan jalan ke teman-teman di alumni, khususnya yang mau berencana di UMKM. Iya. Barangkali nanti Mas Didi akan ada sinergi dengan alumni, Betul. ya kan, kerjasama. Manakala ada alumni mau berusaha di UMKM, khususnya di bidang mie bakso ayam tadi, mie ayam bakso ya, mie ayam Iya. bakso, pangsit atau somai. Ya, Mas Didi bisa kasih ilmunya nih ke UMKM-nya alumni, entah nanti dalam bentuk kerjasama atau mungkin franchise yang nih barangnya dari Pak Didi Yang ngelola. alumni. Nah, gitu bisa. Hasilnya bagi dua atau gitu. bagaimana? Nanti kira-kira kemungkinan itu bisa nggak? Ya, bisa lah. Bisa ya. Bisa. Jadi nanti barangkali ada teman-teman alumni yang mau berburu, Jadi produknya kita, produknya nah, yang menjual dari konsumen, alumni. iya. Boleh. Jadi nanti dalam hal mau dia mau keliling atau dia punya pangkalan atau Iya. bagaimana, tetap satu keputusannya adalah saling menguntungkan. betul. Dan saling menguntungkan, tidak merugikan satu sama lain. Iya. Jadi menang bersama, kalaupun kalah ada solusinya bagaimana caranya, Iya, kan betul. gitu. Ya, jadi nanti ada teman-teman alumni, jangan lupa tuh yang mau hadir ke Depok, mau pesan-pesan, mau untuk request acara pesta, acara nikah, bisa baksonya dari Hajatan. Pak Didi, Iya, gitu. betul. Ya. Saya rasa pertemuan kita hari ini, obrolan kita Iya. yang dari santai, serius, sampai mungkin tadi sedikit tegang. Saya terima kasih Mas Didi. Salam dari sahabat penerbangan yang ada di kapal True Story. Amin. Dan semuanya, Ya. Mas Didi sehat selalu. Sama. Semoga rezekinya bertambah, Amin. ditambah juga dengan kesehatan yang sempurna. Amin. Dan tetap semangat. Amin. Ya. Ya, sama-sama. Aja. Mungkin ada dua patah kata dari Pak Didi. Silakan. Ya, mudah-mudahan yang sudah menjadi alumni yang sudah pada sukses ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan yang punya kelebihan rezeki ya untuk mencari solusi ngasih Ya, tambahan alumni, modal alumni gitu ya. semua. Alumni semua. Ya, gitu aja lah dari saya. Saya nggak panjang lebar. Siap. Banyak terima kasih. Sama-sama. Ya, saya rasa itu kita dalam tayangan hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Terbang bersama dengan UMKM di kapal True Story. Iya, terima kasih. Wah, sama-sama. Saya tutup pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam semangat. Kapal True Story.